Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Munawarah SMSI, selaku dosen mengampu mata kuliah MAIS. Perkenalkan, saya Nurul Fitriana dengan NIM 17 12 42 30 22 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ide konsep acara saya yang berjudul Broke but Brilliant. Namun sebelum memulai presentasinya, berikut saya tampilkan video yang dapat mendukung latar belakang dari ide saya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga sejumlah bahan pokok ini kembali naik dalam sepekan terakhir di berbagai daerah. Kenaikan yang paling terasa yaitu harga cabai, sehingga membuat masyarakat mengeluh karena biaya belanja harian semakin meningkat. Acara ini terinspirasi dari realitas yang banyak para mahasiswa rasakan saat ini, ketika semangat berkarya dan berinovasi seringkali terbentur dengan keterbatasan finansial. Namun dari keterbatasan itulah seringkali muncul ide-ide kreatif yang justru luar biasa. Di acara ini, kami ingin menunjukkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berinovasi, melainkan tantangan untuk menemukan cara-cara baru dalam menciptakan sesuatu yang bernilai. Broke but Brilliant hadir sebagai wadah bagi para mahasiswa dan generasi muda untuk belajar, berkolaborasi, dan membuktikan bahwa kreativitas tidak selalu bergantung pada modal yang besar, tetapi pada cara berpikir yang cerdas dan inovatif. Untuk konsep dari acara saya sendiri ini merupakan gabungan antara konferensi dan workshop dalam satu hari yang mengusung semangat ekonomi kreatif mahasiswa di tengah tantangan ekonomi global yang memiliki tema utama yaitu Creativity in this Economy yang mengangkat pesan bahwa kreativitas tetap bisa tumbuh bahkan di tengah keterbatasan ekonomi. Untuk tujuan dari acara ini sendiri, ada tiga tujuan utamanya. Yang pertama itu menumbuhkan semangat inovatif dan mandiri di kalangan mahasiswa agar tetap produktif meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Lalu yang kedua, ada memberikan keterampilan praktis bagi para peserta dalam mengembangkan ide bisnis atau karya kreatif dengan modal yang terbatas. Dan yang ketiga, mendorong kontribusi nyata terhadap ekonomi berkelanjutan sesuai dengan SDGs nomor 8 dan nomor 12. Lalu untuk sasaran utama dan target tempatnya, sasaran utamanya ini meliputi mahasiswa dari berbagai jurusan, komunitas ekonomi kreatif muda, serta pelaku UMKM pemula dengan perkiraan jumlah sekitar 150 hingga 200 orang. Sementara untuk lokasi kegiatannya sendiri direncanakan di tempat-tempat yang dengan nuansa kreatif dan fleksibel, misalnya di tempat-tempat di sekitar kampus. Untuk selanjutnya, alasan pemilihan ide ini, yang pertama itu karena relevan dengan situasi saat ini. Kita sedang berada di mana masa inflasi dan tantangan ekonomi membuat banyak mahasiswa harus beradaptasi. Melalui acara ini, saya ingin menghadirkan solusi nyata dan inspiratif bagi mahasiswa tidak hanya bertahan, tapi juga mampu berkembang. Yang kedua itu, acara ini tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga keterampilan yang praktis. Peserta tidak sekedar mendengarkan teori, melainkan juga mempraktikkan langsung. Mulai dari merancang ide usaha sederhana, mengelola model terbatas, hingga menciptakan karya yang bernilai ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada format acara ini dirancang dengan interaktif dan menyenangkan. Kombinasi antara konferensi, workshop, dan creative challenge membuat peserta aktif berpikir kritis dan berani mengekspresikan ide secara nyata. Dan yang terakhir, acara ini juga memiliki potensi kolaborasi yang luas dengan bisa menggandeng berbagai pihak mulai dari brand lokal, startup, hingga komunitas kreatif untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif muda di Indonesia. Untuk tahapan dari acara ini sendiri, yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana tahap ini mulai dari pembentukan panitia, penyusunan konsep dan detail acara, koordinasi dengan pembicara, penentuan lokasi, promosi acara melalui media sosial, hingga pendaftaran peserta dan konfirmasi kehadiran. Lalu untuk tahap yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, mulai dari acara dibuka dengan sambutan, lalu dilanjutkan dengan sesi panel discussion, setelah itu ada workshop low budget creativity, lalu puncaknya ada di creative challenge. Lalu setelah itu hasil dari creative challenge ini nanti akan dipresentasikan di depan juri. Tahap yang terakhir itu ada tahap evaluasi, di mana ini dimulai dari pengumpulan umpan balik dari peserta maupun narasumber, lalu diadakannya rapat evaluasi panitia, dan yang terakhir ada pembuatan laporan kegiatan serta publikasi hasil di media sosial. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya mengenai Creative Challenge ini merupakan bagian paling seru dari acara ini, yaitu di mana peserta akan dibuat secara berkelompok dan diberikan modal hanya 50.000. Mereka ditantang untuk menciptakan ide bisnis ataupun produk kreatif yang punya nilai ekonomi yang berkelanjutan, yang nantinya hasil dari karya ini akan dipresentasikan di depan juri dan tim terbaik akan mendapatkan penghargaan serta mentoring eksklusif.
Selanjutnya ada dampak dan manfaat dari acara ini. Acara ini diharapkan memberikan dampak positif dari sisi ekonomi, sosial, dan pariwisata. Untuk dari sisi ekonominya sendiri, acara ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan kewirausahaannya sejak dini, sekaligus membuka peluang pendapatan dari ide-ide kreatif. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mendorong terbentuknya kolaborasi bisnis baru antara mahasiswa dan pelaku UMKM lokal. Dari sisi sosialnya, acara ini membangun mental tangguh dan rasa percaya diri di kalangan muda. Peserta dapat belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang, melainkan inspirasi untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dari sisi pariwisatanya sendiri, jika ini dilaksanakan di kota kreatif, kegiatan ini dapat menarik peserta dari luar daerah yang berdampak pada peningkatan aktivitas pariwisata lokal, mulai dari transportasi, kuliner, hingga penginapan. Lebih dari itu, acara ini juga memperkuat citra kota sebagai pusat ekonomi kreatif dan inovasi mahasiswa. Seperti yang sebelumnya tadi disebutkan, bahwa acara ini terdapat keterkaitan dengan SDGs, yaitu SDGs 8, yang membahas mengenai design work dan economic growth, yaitu mendorong produktivitas, peluang kerja, dan ekonomi kreatif yang inklusif. Dan SDGs 12 terkait dengan responsible consumption dan production, di mana ini menumbuhkan kesadaran tentang produksi kreatif yang berkelanjutan. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.